Kristus, maka kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rencana yang baik, tak hanya yang baik, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, ku akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Ya, sekali lagi. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rencana yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Hatiku kan bersuka, hatiku kan bersyukur, sebab hari ini. Sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa
bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka cita sekali, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam sekarang, bersuka, bersuka citalah. Hari yang dijadikan Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah mari kita bersuka di dalam Tuhan, oh di dalam Tuhan, bersuka cita, bersuka. Lebih keras katakan bersuka. Mari bersuka, bersuka cita. Oh bersuka dalam sekarang, bersuka. Sekali lagi bersuka, bersuka. Mari kita bersuka cita, bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka. Sekarang bersyukur, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, Dia baik, bahwasanya selamanya kasih-Nya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaikannya, oh datanglah kebaikannya, dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung kepadanya, berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sekali lagi, akan bersorak. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Tuhan baik, bahwasanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama kasih. Kaum wanita saja bersyukurlah, bersyukurlah. Kasih setianya, sebab Tuhan baik, bahwasanya. Sekali lagi, kau pria, kau nenek, bersyukurlah, bersyukur.
bahwasanya bersyukurlah. Sebab Tuhan baik, bahwasanya serah kasih sama-sama Adam Hawa bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya selamanya. Dua kali lagi, bahwasanya ku selamanya. Tiga kali lagi, bahwasanya ku selamanya. Satu kali, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersorak bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Siapkan hati kita saudara, hati yang bersuka cita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan kembali. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Dia. Oh, yang kuasa menjadikan segalanya, menjadikan segalanya. Oh, ajaib, ajaib perkasa yang berbuatnya. Oh, yang berbuatnya di hadapan segala bangsa. Oh, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik,
Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena, sekali lagi katakan, tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, oh, dengan caranya di waktu yang tepat. Kamu melihat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Satu hari nanti kami akan melihat segala sesuatu yang kami rindukan, segala sesuatu yang kami doakan, itu akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini dengan iman. Oh, tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita. Namun Dia ada waktu-waktu yang terbaik, ada waktu-waktu yang tepat Tuhan menjawab. Izinkanlah Tuhan bekerja dengan caranya. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi katakan, tak selalu. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik pada waktunya Tuhan. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus yang mendengar yang kami doakan, Dia menjawab lebih dari yang kami harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang terbaik, kami pasti melihat semuanya indah Tuhan buat. Yesus Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kadang-kadang lewati pencobaan masalah, di sanalah kami tetap percaya kepada Tuhan, sebab waktu yang terbaik.
saja. Asal kami percaya saja, kami tidak perlu ragu. Kami tidak perlu takut dengan jalan-jalan Tuhan. Asal kami percaya saja, maka pada waktunya Tuhan semua menjadi indah. Asal kamu percaya saja. Seringkali kita harus menyadari bahwa seringkali di tengah-tengah kesulitan, di situ Tuhan membuat kita mengerti bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan. Janji Tuhan bukanlah janji. Sebab janjinya telah teruji di sepanjang perjalanan abad-abad. Seringkali Tuhan membuat kita mengerti akan jalan-jalan Tuhan ketika kita ada dalam situasi tersulit dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya bahwa waktunya Tuhan, Dia akan memudahkan setiap hidup kita. Waktu Tuhan pasti, ya, pasti yang terbaik. Walau kadang gak mudah untuk kami memahami jalan Tuhan, tapi percaya saja saudara, lewati cobaan. Sebab Tuhan itu adalah gembala yang baik. Waktu Tuhan, haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang sukar kami mengerti Tuhan, sukar kami memahami jalan-jalan-Mu, lewati cobaan. Waktu Tuhan pasti yang Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan kami melihat Tuhan jadikan indah. Yesus mendengar, ya. Setiap seruan doa kita, semua didengar Tuhan. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami pasti melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan pujian ini. Oh, Yesus mendengar. Mari saudara. Oh, Yesus menjawab dengan cara-caranya Tuhan, dengan caranya di waktu yang tepat. Oh, Tuhan melihat, Dia jadikan kami melihat. Tuhan melihat, Dia jadikan kami melihat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Benar Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang tepat, waktu Tuhan sangat tepat untuk setiap kehidupan kami. Karena rancangan-Mu Tuhan tak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dengan cara kerja Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun berada di lembah-lembah kekelaman, berada di masa-masa kesesakan, tetapi kami tetap melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Betapa kami berbangga memiliki Engkau Yesus Kristus di dalam kekuatan kedaulatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami.
Sehingga kalau kami kembali memuji menyembah Tuhan, merasakan sukacita hadirat Tuhan di doa puasa Ester bulan November ini, karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami akan masuk kembali kepada kebenaran firman. Berdaulatlah dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu merema dalam setiap kehidupan, sehingga firman ini akan memerdekakan setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami terbang bersama dengan Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih diberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Roh pengetahuan tentang firman Allah dicurahkan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami sama-sama mengerti kehendak dan rancangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Sesi pertama kita sudah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana keberadaan Ayub, dan endingnya bagaimana Tuhan membawa dia masuk kepada kemuliaan Tuhan, masuk kepada pelipat gandaan dengan adanya kerendahan hati, mau dipulihkan dan menerima janji-janji firman Tuhan. Dan kita melihat ketika orang yang sudah diubahkan, ada perubahan yang luar biasa. Ketika orang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kehidupannya penuh kemenangan. Janji firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh ada, ya. Apalagi hari-hari ini banyak masalah, apakah itu masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah bisnisnya, semuanya punya masalah. Tetapi ingat, masalah tidak melebihi kekuatan Tuhan dalam hidup. Engkau akan berjalan di atas masalah, dan engkau akan keluar sebagai pemenang, karena ada janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang membuat kita kuat, mampu, bahkan kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kalau kita berkemenangan? Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Berbicara hati, masing-masing kita punya hati. Hati ada organ tubuh yang paling sensitif. Hati ini ketika dia berada di dalam situasi kondisi dia senang, pasti dia akan senang sekali bersukacita, dan akan keluar di dalam raut wajahnya. Bahkan di dalam perkataannya pasti akan keluar yang manis, yang indah, dan membuat orang itu akan tertarik. Bahkan ketika hati ini sedang jatuh cinta, luar biasa. Sebab kita sudah pernah mengalami jatuh cinta. Jadi hati ini hati yang sensitif. Tetapi ketika hati ini dilukai, so pasti ada imbasnya. Kita akan berbicara tentang hati. Jadi saya katakan orang yang jatuh cinta pasti hidupnya diliputi dengan wow, kayaknya semua indah semuanya gitu. Jadi dia tersenyum, wah gitu loh. Wow gitu lah, karena hatinya sedang bersukacita, sedang berbunga-bunga. Oh, apalagi ketika dia ketemu dengan yang disenanginya, yang dicintainya. Wow, malah kelopak luar biasa. Itu hati. Tetapi ketika hati ini disakiti, pasti dia akan duduk menangis. Itu hati yang terlalu sensitif. Siapa yang sedang jatuh cinta? Pasti kita semua sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, apa maunya Tuhan pasti kita mau, kita kerjakan. Apa maunya Tuhan pasti kita akan gerak cepat. Kita tidak akan berlambat-lambat. Bu Shirley,
itulah hati. Tetapi siapa yang pernah mengalami patah hati, dikecewakan, itu sangat sulit diobati. Apalagi ketika dia lagi sayang-sayangnya, cinta-cintanya, dan dia disakiti. Wow, dunia ini terasa runtuh. Itu bagi orang yang sedang jatuh cinta dan patah hati. Kenapa hati ini di dalam hal firman Tuhan sangat dibahas? Hati ini perlu kita jaga. Dibilang hati-hati dengan hati ya. Katakan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Dan itu tema saya, hati-hati dengan hati. Kenapa saya katakan hati-hati dengan hatimu? Seringkali kita bisa mendustai seseorang lewat perkataan, lewat senyuman, lewat gerak tubuh kita, gitu. Tetapi kita tidak tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi dengan hatinya. Nah, justru itu kita akan bahas di dalam Amsal 4 ayat 3. Ini sudah dihafal ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi hamba Tuhan yang luar biasa, yang barangkali seminar tentang hati, yang barangkali pernah seminar bagaimana cara menjaga hati itu. Hati-hati dengan hati, yaitu kita baca di dalam Amsal 4 ayat 3. Di situ dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Ayub yang sudah dipulihkan, so pasti Ayub dipulihkan hatinya loh, sehingga dia berdampak. Nah, ketika hati seseorang sudah dipulihkan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak akan pernah didustai dan tidak akan pernah dipungkiri. Itu akan terlihat. Biasanya kan orang, ini kenyataan, ini fakta di lapangan. Shalom Bu Shirley, apa kabar? Oh puji Tuhan, luar biasa gitu. Kelihatan enak gitu, kelihatan manis banget gitu. Tetapi lama-kelamaan, Bu Shirley tolong doakan aku. Situasi kondisi hatinya yang sedang mengalami goncangan. Hati adalah organ tubuh manusia yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya fungsi hati, metabolisme makanan itu diolah oleh hati. Dan fungsi hati adalah sebagai detox. Jadi fungsi hati ini dia akan mengubah racun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini tidak keracunan dengan zat-zat racun yang ada dalam tubuh. Jadi ini fungsi hati loh. Ini secara organ, secara jasmani, dan perlu dijaga. Berarti kalau hati ini punya fungsi demikian, berarti setiap makan yang kita makan itu perlu dijaga. Jangan sampai fungsi hati ini akan melebihi dari fungsinya yang sesungguhnya, yang berakibat fatal. Nah, fungsi hati ini akan mengubah segala sesuatu ketika hati ini baik, ketika hati ini sehat, dan ketika hati ini sudah mulai sakit secara jasmani, maka zat-zat beracun tidak akan diolah dengan baik. Maka akan berdampak lemes, ngantuk, tidak bergairah, maunya tidur. Itu ketika fungsi hati kita sakit. Nah, firman Tuhan ini ternyata nyambung dengan kehidupan kita. Kenapa saya katakan sangat nyambung? Karena Tuhan menciptakan kita sempurna adanya, dengan organ-organ tubuh yang sempurna adanya. Hati punya fungsi yang sesungguhnya, diciptakan dengan utuh, dengan sempurna, dengan
baik adanya. Sehingga kita boleh kuat sehat. Karena Tuhan menciptakan sempurna adanya. Dan untuk itulah kita harus menjaga organ tubuh kita. Kadang-kadang kalau kita seperti Pastor Norma katakan, kalau sudah darah tinggi jangan makan babi. Boleh makan, kata dokter boleh makan, tetapi ada takarannya. Pak Derki, ada takarannya, boleh nikmati, ada takarannya. Jangan, saya katakan jangan golojo. Orang Nado bilang jangan golojo, jangan rakus. Jadi ada takarannya. Kok jangan makan RW juga, makan RW boleh, tapi ada takarannya. Semuanya ada takarannya supaya tubuh kita ini sehat. Boleh, boleh makan, boleh. Tetapi kalau saya barangkali sudah nggak makan B2, karena memang tubuh ini sudah nggak mau lagi. Jadi saya katakan semuanya diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Justru itu dijaga. Jadi kalau Pak Berti pantang, jangan terlalu pantang. Boleh makan Pak Berti. Pak Berti kan kemarin ke Manado. Ke Manado situ ada rage, enak-enak sekali tuh bangnya. Rage itu enak sekali. Jadi boleh Pak Berti makan satu potong aja. Boleh. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu overdosis saya katakan. Jadi saya katakan ini maaf bagi doa puasa, tetapi ini Tuhan akan mengajarkan kita memberikan kekuatan. Jadi salah satu fungsi hati itu mengeluarkan zat-zat beracun yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita gandengkan dengan kehidupan rohani kita, apa itu zat-zat beracun yang membuat hati kita luka? Zat-zat beracun itu seperti iri hati. Lihat sedikit orang punya dia so iri hati. Lihat dia pakai baru, dia baru lagi. Itu kan banyak di TikTok itu. Papa, aku kayaknya kebakaran. Kenapa kebakaran? Tetangga di sebelah ada kulkas baru gitu. Kebakaran, yang punya kulkas anteng-anteng, tetangganya yang kepanasan. Kenapa? Karena hati ini sudah mulai sakit, sudah mulai tidak sehat lagi. Ada iri hati, ada kebencian. Di sini saya nggak mau dengar ada yang benci-benci gitu. Kangen-kangen boleh, kita satu keluarga kerajaan Allah. Jangan baku benci, orang Nado bilang. Jangan baku-baku marah. Orang semua saudara baku-baku sayang. Jangan luaskan hatimu. Jadi kalau mulai ada gesekan, langsung saat itu dipulihkan. Minta maaf. Jangan ditahan. Oh ya nanti besok. Nanti ini akan berkelanjutan, akan merembet, akan racun ini akan meracuni semuanya. Harus semua langsung diselesaikan. Apalagi dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan, khususnya para pendoa. Para pendoa saya nggak mau dengar, oh ini saling clash satu dengan yang lain. Keluar jadi pendoa. Introspeksi diri. Kalau merasa sudah nggak itu lagi, ya udah Bu Sherry, aku keluar dari departemen doa. Oke, aku dulu. Jangan menghamilkan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa saya katakan? Kalau satu orang pendoa, maka semua pendoa yang baik-baik, yang bagus, yang mengerjakan bagian dia, yang setia, yang punya keintiman dengan Tuhan, akan terkontaminasi dengan satu orang. Jadi jaga hati. Racun-racun dendam. Siapa yang masih sini ada dendam, itu akan kelihatan dari wajahnya. Orang kalau dendam gini loh, si Sherry ada gitu, dia langsung tanpa tujuan langsung belok. Misalnya Sherry ada di Robinson, dia langsung ke Tebet karena ada Sherry. Tandanya dia dendam. Ya hati-hati dengan dendam. Kalau tidak sedang dipulihkan dendam, itu akan merusak tubuhmu. Bahkan yang baik dalam tubuhmu akan terkontaminasi. Jaga hati. Itu racun, saya katakan racun. Jangan sampai ini akan meracuni kehidupan pribadimu. Doa puasa itu kelihatan, saya katakan alim banget gitu. Alkitabiah banget
tangan dengan ibu, iya gitu. Gitu. Aku kucuk-kucuk. Dan motivasimu datang kedua puasa apa? Kalau hatimu penuh dendam. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan hal ini tentang hati? Saya punya masalah dengan adikku. Ini saya harus sampaikan. Ketika sebenarnya saya nggak punya masalah dengan dia, tetapi karena dia yang kurang saya nggak ngerti mau ngomong bahasa apa, tapi dia terlalu sensitif banget gitu. Saya ngomong dia ini gitu, wah cara berpikirannya udah beda dengan saya. Nah, ketika dia diam, saya merasa tidak bersalah, saya nggak enak hati. Kayaknya gimana dalam satu rumah, terus dia diam, saya ngoceh. Saya ngomong tidak digubris. Nah, ini menjadi kendala dalam diriku, introspeksi. Tuhan, aku yang salah apa dia yang bermasalah gitu. Nah, sebagai kakak, saya temuin dia. Kakak minta maaf gitu. Nah, ketika ucapan maaf itu keluar gitu, jika aku memang pengen diam aja kok. Aku pengen diam aja, tetapi saya melihat hal itu nggak enak gitu. Kenapa? Saya terbiasa komunikasi dengan adik-adikku itu, terbiasa bebas gitu. Kamu mau makan apa gitu? Kita bikin timutuan ya gitu. Pisang goreng karena pasangannya enak. Nah, ketika ada kesenjangan antara saya dengan adikku, aku yang nggak enak. Kenapa? Saya mengerti firman Tuhan. Dan saya rangkul dia. Rangkul. Sekalipun dia belum masak, saya rangkul. Orangnya terlalu sensitif. Tadi pagi, sementara Kristen khotbah, telepon berulang-ulang kali. Aku tahu kalau telepon berulang-ulang kali itu penting banget. Dan saya harus masuk keluar gitu. Saya katakan, Tuhan jaga hati ini. Dan akhirnya Tuhan bilang berikan kekuatan. Ketika saya mau menyampaikan isi hati Tuhan tentang hati, saya diuji tentang kesabaran hati. Dan itu sangat terbukti. Dan akhirnya saya keluar sebagai penuh, tidak emosi gitu. Jadi hati ini tidak terkontaminasi, terjaga penuh. Kenapa? Karena ada hati yang penuh kerendahan hati sesuai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, hati ini adalah sarananya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Hati ini adalah kunci master dalam setiap kehidupan kita yang mampu mengendalikan setiap organ tubuh kita. Nah, kalau kita tidak menjaga hati, apa jadinya? Sedikit-sedikit tersinggung. Orang yang sedikit-sedikit tersinggung, saya katakan saya ambil sepatu itu digempok dia ketok kepalanya. Zaman sekarang nggak usah ada hal yang demikian. Tuhan semua datang, Tuhan sudah dekat, kakinya sudah ada di bumi, kanannya sudah di bumi, tinggal kirinya menantikan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita belum saya katakan belum dipulihkan tentang hati kita, untuk apa? Rugi banget, saya katakan rugi banget. Ada banyak hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Sedikit-sedikit emosi terlalu sensitif. Orang cuma mau ngobrol begini dia yang tersinggung gitu. Wah, itu perlu dipertanyakan. Berarti hati ini belum dipulihkan. Dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, so pasti hatinya sudah dipulihkan. Pasti. Karena ketika orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang tadinya ngegas, sedikit-sedikit langsung ngegas, mulai timbul ada kelemah lembutan. Orang yang tadinya cuek, super cuek, ketemu gitu gak ada senyumnya gitu. Apa sih susahnya tersenyum? Tersenyum itu saya katakan sangat murah gitu. Jangan cemberut. Katanya kalau orang cemberut cepat tua gitu, cepat mati. Jadi untuk apa kau diciptakan sempurna oleh Tuhan? Ketemu dengan sesama cemberut. Bahkan ada pelayanan gini loh. Satu tim, dia duduk di sana, aku
Aku duduk di sini, kata Budi, aku begini, engkau begitu. Sama saja. Itu hati yang belum dipulihkan. Kalau hatimu belum dipulihkan, jangan masuk dalam pelayanan. Kenapa akan merugikan pelayanan itu? Engkau tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan pribadimu ketika hatimu belum dipulihkan. Ada banyak orang yang hatinya bermasalah. Di dalam Alkitab, ketika Kain iri hati dari Habel, dia katanya firman Tuhan, panaslah hati Habel. Wih, panaslah hati Kain. Saking panasnya dia melihat si Kain, katanya persembahannya diterima Tuhan. Dengan panasnya hati ini panas kenapa? Dia cemburu. Hati-hati, jangan suka cemburu dengan berkat orang lain. Masing-masing Tuhan sudah kasih berkat kok. Masing-masing kita ketika kita duduk tidur, Tuhan sudah kasih berkat. Jadi tidak usah cemburu-cemburu dengan berkat orang lain gitu. Masing-masing sudah ada berkat bagi kita semua. Ketika Kain melihat hal itu, dia panas. Saking panasnya karena cemburu, nah dia punya niat untuk membunuh Habel. Dan itu terjadi pembunuhan. Itu kalau kita tidak menjaga hati. Kalau kita panas hati. Ada juga yang panas hati. Sedikit-sedikit buat tabok lu. Jadi tabok itu si Haman. Ketika Haman melihat Mordekai tidak tunduk hormat kepada Haman, panaslah hati daripada si Haman. Mordekai ini awas lu, aku balas dendam gitu. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa hari-hari, aku akan balas dendam kepada Mordekai. Dan apa yang terjadi? Karena ada rasa cemburu yang luar biasa. Ingin dihormati, wow luar biasa. Banyak juga hamba-hamba Tuhan ingin dihormati. Ya, dan disitulah letak kejatuhan. Kalau dia datang, harus karpet merah digelar dulu gitu. Dia jalan teng 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 teng. Itu banyak hamba Tuhan sering terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia melupakan panggilan yang sesungguhnya. Padahal hamba Tuhan, kalau dia mengerti panggilan yang sesungguhnya, dia mau disambut kek, nggak mau disambut kek, yang penting dia akan melayani Tuhan. Itu tujuan dia. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, jaga hati ya. Karena hati ini punya dampak yang luar biasa. Ketika hatimu panas, bisa-bisa akan membakar rumahmu gitu. Dengan suaramu, wah gitu. Bapak-bapak, Bu, kopi. Luar biasa Pak Tobi. Iya, di tetangga saya, orang Jawa. Kalau dia meminta kopi sama istrinya, teriak gitu. Kayak orang Batak, suara orang Batak. Orang Jawa, kayak orang Batak suaranya. Kopi! Saya ngomong begini, apa itu? Orang Jawa, biasanya kan orang Jawa itu kalem. Barangkali kalau orang Ambon, orang Manado, itu kalau mau ngomong begitu, wih kopi, itu hal yang biasa. Tetapi kalau orang Jawa, yang biasanya kelihatan lemah lembut gitu, teriak kopi gitu, terus ditendang kursinya gitu. Saya mau bapak ini kalau kau suami buku tabok. Seperti itu yang kejadian. Kenapa? Karena hati tidak dijaga. Ada kecemburuan, ada iri hati, ada dendam. Buang, itu racun. Engkau tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka so pasti hatinya tidak bermasalah. Hatinya tidak bermasalah. Jadi nggak ada racun, nggak ada kepahitan. Jadi sekalipun tidak disapa, barangkali Bu Shelly sibuk ya, kok Alex sibuk jadi aku nggak disapa. Punya pikiran yang positif, punya pikiran yang positif. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat
dari luarnya. Jadi kelihatan indah seperti kuburan, putih gitu, dibangun dengan indahnya, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Itu kelihatan indah, tuh cantiknya, tuh kerennya bapak-bapak, gitu cara jalannya maco banget gitu. Tetapi di dalamnya ternyata tulang belulang. Kenapa? Karena tidak menjaga hati itu. Hati ini fungsinya sangat besar. Ketika engkau panas hati, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau sedang dendam, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau sedang kecewa, tersakiti, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti. Dia mengerti. Dia peduli. Itulah Tuhan kita. Dia hanya sejauh dua kita. Bapak Ibu yang luar biasa, ketika Tuhan sudah memulihkan hatimu, maka engkau akan mengalami pertolongan. Ada jawaban, ada jalan keluar. Bahkan engkau akan berkata, Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun doamu belum dijawab, pergumulanmu belum ada jalan keluar, tetapi engkau tetap akan bersukacita. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi hidupmu. Karena engkau mengerti, memahami isi hati Tuhan. Karena engkau benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan. Engkau memahami bahwa engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan akan melakukan dengan luar biasa. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Engkau menjaga hati, ada kehidupan. Kalau engkau tidak menjaga hati, berarti lawan kehidupan itu kematian. Kelihatan hidup ya Pak Todi, tetapi ternyata mati rohani. Kelihatan engkau hidup berjalan dengan baik, tetapi engkau mati di hadapan Tuhan. Sangat diwaspadai, sangat diwaspadai. Karena itu Bapak Ibu, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Dan bagaimana cara menjaga hati kita supaya tetap terjaga, supaya kehidupan itu terpancar dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama yang harus kita kerjakan, yaitu pertama, membawa hati kita kepada Tuhan lewat doa. Bawalah sama Tuhan. Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Kalau ada racun-racun, pulihkan Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan mengerti. Tuhan, aku marah. Tuhan tahu. Akui di hadapan Tuhan. Sebesar-besarnya engkau, kekuasaanmu, segede-gedenya uangmu, sebanyak-banyaknya uangmu, apakah engkau sedang maksudnya di dalam puncak-puncak atas, tetapi ketika engkau punya kerendahan hati mengakui di hadapan Tuhan, Dia setia dan adil. Ada pemulihan. Jadi akui Tuhan, aku gagal. Kenapa gagal? Tadi tanpa sadar, itu pelanggan gasku itu bawel. Aku sempat mengeluh, sempat ketus. Kalau saya seperti itu, ketika dia datang, terus tabungnya gitu, jadi kayak marah-marah gitu. Terus saya ngomong gini, Pak, ngatur tabungnya bener dong. Dengan keadaan intonasinya saya tekan gitu. Nah kalau saya tekan seperti itu berarti saya marah. Dan akhirnya saya kata teman aku marah. Dan langsung ada pemulihan. Jadi saya samperin, Pak, beginilah cara atur tabung begini. Saya tunjukin, atur begini. Jadi saya tidak punya dendam. Dia pun kata-kataku itu merasa terhibur. Oh ya, terima kasih Bu Shirley ya, sudah diajari. Sehingga hati ini saya saya katakan tidak akan ada kepahitan untuk Bapak itu. Jadi kalau saya lagi kesel gitu, karena gitu, saya tangan. Pertama saya mengeluh gitu, Pak, atur yang benar. Nah
akhirnya saya lakukan juga. Jadi saya ngobatin hatinya loh. Jangan sampai dia nggak membeli gas ke saya, dia pindah ke orang lain. Yang rugi saya, kehilangan pelanggan saya. Karena sekarang, yang banjir-banjirnya, yang ingin beli gas, yang di area Depok, Bogor, Kepala Raja dan itu. Datang ke Kepala Raja. Jadi kita jadi mitra. Jadi mitra untuk jualan gas, yang mau jualan gas hubungin Sherry ya. Tetapi karena ada pemetaan, jadi barangkali dari Depok nggak bisa Kepala Raja. Tetapi yang masih areal Tangerang, yang ingin mau jual gas menjadi pangkalan, hubungin Sherry. Ini promosi. Jadi ketika saya sesuatu yang salah, ada penekanan kalimat kepada pelanggan saya langsung dulu, Tuhan aku gagal. Tetapi saya langsung perbaiki supaya ini tidak akan menghamilkan kehidupan saya, hati saya tidak akan terhamil dengan kata-kata, dengan ketusan saya terhadap saya. Ini kita harus membawa hati kita kepada Tuhan di dalam Mazmur 17 ayat 1. Ayat 7 coba kita baca. Mazmur 16 ayat 7 bunyinya demikian. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini. Jadi saya katakan, bawa hatimu kepada Tuhan. Sehingga semua yang salah, semua yang racun-racun itu akan dipulihkan. Bahwa dengan sungguh-sungguh, jangan saya katakan cuma lapor Tuhan, aku begini loh, selesai itu bikin lagi. Enggak, benar ada pertobatan. Ketika hatimu sudah dipulihkan, engkau mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu, bagaimana sejauh mana engkau mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, belajarlah kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, maka akan memahami kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan merema dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi penuntun. Ketika hatimu lagi bermasalah, firman Tuhan itu akan berbicara. Karena firman Tuhan itu, Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi firman ini yang akan membuat engkau supaya engkau benar-benar terlepas dari setiap racun, dari setiap iri hati, dengki, kecemburuan, bahkan dendam. Itu lewat firman Tuhan ini akan membersihkan kehidupan pribadimu, karena firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tinggal di dalam firman itu, kita tinggal pada kebenaran itu, kita tinggal pada Kristus Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menyucikan, membersihkan setiap kehidupan kita. Sehingga setiap iri hati, benci, cemburu, itu dia akan mewarnai kehidupan kita. Tetapi akan mewarnai kehidupan kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu akan tercermin dalam setiap keberadaan hidup kita. Ketika hatimu sudah dipulihkan, ketika hatimu benar-benar melekat dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, maka ada kehidupan, ada kemenangan, ada terang yang terpancar dalam kehidupan pribadi. Sehingga apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau buat, Tuhan akan buat berhasil. Kenapa demikian? Karena hatimu terjaga. Ketika engkau dalam masalah, ketika hatimu terjaga, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong engkau, melepaskan engkau di masa-masa kesesakan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika kehidupanmu benar-benar sudah berakar, hidup bergaul dengan Tuhan, maka hasilnya akan dilihat orang. Wih, ternyata orang-orang yang berdoa puasa punya dampak ya. Wih, tadinya dia suka marah-marah, sekarang udah banyak tersenyum. Tadinya dia suka gosip, selalu bawa ini. Saya kalau sudah mendengar itu kayaknya panas kupingku. Apalagi kebanyakan orang kalau ngadu, iya gitu, kayaknya aku
Tuhan ya? Harusnya dia langsung kepada Tuhan, ceritakan isi hatinya gitu. Karena manusia itu penuh keterbatasan. Jadi jangan cari manusia. Manusia itu terbatas, cari Tuhan. Dia yang mampu menolong engkau. Boleh sharing dengan hamba Tuhan, boleh. Tetapi engkau punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Itu jauh lebih kuat. Engkau akan lepas, bahkan engkau akan dibukakan, disingkapkan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi. Ketika benar-benar engkau bawa hidupmu dengan Tuhan. Karena saya katakan hamba Tuhan terbatas loh. Ada banyak jemaat Tuhan yang sudah mendewakan hamba Tuhan. Aku mau hamba Tuhan ini loh. Kenapa? Kalau dia tumpang tangan langsung blek gitu loh. Jatuh itu bukan tanda ada urapan. Kalau benar-benar engkau jatuh di dalam hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Tetapi zaman sekarang banyak yang dibuat-buat, banyak yang jatuh-jatuh gitu. Saya katakan kenapa jatuh? Wah, aku malu kalau nggak jatuh gitu. Jadi menjatuhkan diri sendiri. Saya mau sangat-sangat disayangkan. Altar kau memang itu sangat dibutuhkan. Tetapi di dalam jauh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menjamah, akan membuat engkau memahami. Tanpa ditumpang tangan engkau akan jatuh, engkau akan mengalami Tuhan, engkau akan dilawat dengan pengurapan yang luar biasa. Banyak orang, Syari aku mau ke situ loh, pelayanan di situ. Kenapa? Wah, keren banget gitu. Kenapa? Hamba Tuhan itu cuma gitu, kalau maju ke depan langsung tumpang tangan gitu. Terus apa yang kau alami? Yang penting aku jatuh gitu. Kalau yang penting aku jatuh, ya udah jatuhin aja dirimu di rumah. Kan simple. Jangan jadikan hamba Tuhan itu berhala. Banyak orang mendewakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu keren gitu loh. Hamba Tuhan ini bisa ini. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau pun mampu untuk melakukan perkara yang dahsyat dengan Tuhan. Itu jadi firman Tuhan. Bukan Tuhan kutuskan untuk hamba Tuhan saja. Tetapi ketika engkau percaya menerima kuasa, maka kuasa itu akan membuat engkau mengalami yang dahsyat luar biasa. Bukan karena hamba Tuhan, tetapi karena sumber itu yaitu Yesus. Karena kalau orang seperti itu, pemahaman kita salah. Padahal ada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah salah. Firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Sehingga kita mengerti firman Tuhan ini memberi arah kehidupan pribadi. Dan ada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan seperti itu ya. Ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Seperti Petrus, khotbah, wah banyak yang bertobat. Itu karena kerja Roh Kudus. Ketika engkau punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau pun bisa seperti itu. Ada panggilan masing-masing, ada perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi. Jadi jangan kutuskan hamba Tuhan. Saya katakan fokus sama Tuhan. Dia sumber segala-galanya. Jadi ada jemaat di sini, Bu Syari, Pak ya, aku nggak ikut doa puasa batal ya. Kenapa? Aku mau persekutuan di sana loh, Bu Syari. Kenapa ada apa di sana gitu? Saya juga penasaran sih. Iya, saya penasaran. Ada apa ya? Itu di sana Bu Syari gitu. Bapak itu begini. Wow, saya mau kenapa nggak kembali pada firman Tuhan? Firman itu dasar kita. Ada hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Kemarin, doa puasa kemarin, Pastor Benyamin. Itu sebenarnya Roh Kudus sedang berkarya saat itu. Tuhan akan mencurahkan tanpa ditumpang tangan, orang-orang akan berbahasa roh. Ada yang menari-nari di dalam hadirat Tuhan. Ada yang bernubuat. Itu janji firman Tuhan akan digenapi. Waktunya sudah singkat loh. Jadi penggenapan kebenaran firman Tuhan itu dicurahkan secara besar-besaran, 2 kali lipat, double porsi. Tetapi ketika kita siap untuk menerima hati. Jadi mari jemaat Tuhan, engkau yang sudah dipulihkan hatimu, jangan ada lagi dusta di antara kita. Jangan ada lagi kemunafikan di antara kita. Kalau benar-benar berani mengaku salah, saya katakan pengakuan kita di hadapan awal pemulihan dalam kehidupan kita. Jadi jangan saya katakan
Kalau kita dengan Tuhan jangan bersandiwara. Tuhan tahu nanti borongnya akan tersingkap sendiri. Itu kalau Tuhan yang berkarya. Jadi milikilah hati yang sudah dipulihkan. Hati-hati dengan hatimu. Koreksi hatimu. Apakah masih ada racun dalam hidupmu? Adakah masih iri hati? Ada cemburu? Jangan cemburu-cemburu. Kehilangan waktumu. Perbanyak baca firman Tuhan, mengucap syukur. Sedikit-sedikit itu ya. Saya kalau sudah mulai udah tutup, aku nggak mau dengar gitu, kutabok mulut itu. Kenapa? Saya paling nggak suka dengar seperti itu. Apalagi gini, saya ada orang kas, orangnya gini, saya ngomong, kalau kamu saudara aku tabok mulutmu gitu. Kalau nggak ngomong gitu, kayaknya nggak enak dianya, kayaknya begini. Suatu saat saya katakan tuh, kalau ibu adikku jahit, karena semua orang dia datang, jadi keluhan dia ceritakan sama orang lain gitu. Jadi semua orang tahu masalah dia. Saya paling nggak suka. Terus saya katakan tuh, lebih baik ibu diam di rumah, baca Al-Quran, pegang tasbih, sholat. Karena memang Muslim. Saya ngajarkan seperti itu. Nah, kalau dia sharing bisa didoakan. Boleh aku tumpang tangan? Boleh. Tumpang mulutnya supaya jangan cerewet seperti itu. Kenapa harus mengendalikan mulut itu? Dan itu saya katakan, dia pokoknya kalau dia sudah datang, bapak-bapak yang ambil gas, karena kebanyakan bapak-bapak cuma ada beberapa ibu. Cabut. Sekalipun waktunya dia pulang. Tidak usah aku pulang aja ya. Kenapa? Pengen katanya, pengen dunia. Jadi ini belajar dari apa yang sudah kita hadapi, belajar dari fakta kehidupan yang ada. Barangkali saya lain, Bapak Ibu juga lain yang dialami dalam setiap proses yang ada. Miliki hati yang sudah dipulihkan, karena hati ini punya fungsi yang luar biasa. Ketika hatimu tidak dijaga dengan baik, ketika hatimu tidak dijaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika hatimu tidak jaga dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan pujian, pengagungan, maka engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Engkau tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Cuma engkau bisa dengar, cuma engkau bisa perkatakan, tetapi engkau tidak akan mengalami janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan pribadi. Ketika hatimu belum dipulihkan. Tetapi ketika hatimu sudah dipulihkan, maka engkau akan melihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan pribadimu. Engkau datang dengan persoalan pergumulan, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, firman Allah, sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian sesuai apa yang disampaikan oleh Pastor Norma, tetapi penyakit itu sarananya Tuhan untuk supaya engkau mengerti, memahami rancangan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin erat bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengerti tujuannya Tuhan, maka sakit penyakitmu seringkali sebenarnya nggak sakit, tetapi karena pikiran ini berkata, aku sakit ini, kolesterolku, asam uratku, apalagi gula darahku. Selama engkau perkatakan hal itu, maka itu tetap ada dalam kehidupan pribadi. Jadi kalau sakit ya udah, nggak usah diomongin, jangan dipikirin, karena nanti tambah sakit. Setiap kali aku kolesterolku tinggi loh, 200, yang diomongin kolesterol, tambah naik lagi ya. Kolesterol tepuk tangan, yang diomongin kenapa? Bukan bermasalah dengan asam urat diomongin, ya bertepuk tangan deh aku diomongin gitu. Jangan omongin sakit penyakit. Bukan zamannya sakit penyakit itu diomongin. Omongin firman Tuhan, omongin ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu yang akan memulihkan, menyembuhkan sakit. Karena Tuhan mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang kau hadapi. Miliki hati yang sungguh-sungguh, miliki hati
yang dibentuk oleh Tuhan, maka niscaya engkau akan terkemenangan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami mengucap syukur untuk anugerah perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu di dalam keterbatasan hamba menyampaikan isi Tuhan tentang hati. Biar Tuhan lebih menerjemahkan lebih lagi dan lebih lagi. Biar benar-benar kami menjaga hati kami, karena ketika hati kami tidak dijaga, maka racun iri hati, racun dendam, racun kepahitan itu akan menghamirkan setiap kehidupan kami. Tetapi ketika kami menjaga hati kami lewat berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan kami, yang adalah suluh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan rela dibentuk Tuhan, memberi hati kami rela dibentuk dengan kebenaran firman. Maka kami akan melihat janji-janji Tuhan tidak terjadi tergenapi dalam hidup kami. Seperti Ayub katakan, tidak ada janji Tuhan yang gagal. Maka kami akan mengalami pemulihan, kemenangan, jawaban lepas jawaban. Sehingga benar-benar kami jemaat doa puasa Ester ini akan menyaksikan kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mujizat yang luar biasa yang terjadi, yang kami alami, yang benar-benar kami rasakan ketika kami ada di dalam persekutuan doa puasa Ester. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami menjaga hati, maka keluarga kami akan melihat buah kebenaran itu ada dalam hidup kami. Bahkan rekan sepelayanan kami, rekan kerja kami, lingkungan di mana kami tinggal akan melihat hasilnya bahwa Tuhan besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih diberkati jemaat-jemaat Tuhan, diberkati semua tim yang ambil bagian dalam pelayanan, diberkati Ko Alex, berikan kekuatan, kesanggupan Bapak dalam nama hikmat Tuhan. Demikian juga istri, anak-anak diberkati dalam tugas kerja mereka. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat Tuhan, diberkati mereka dalam pelayanan. Pakai perlengkapi mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga lewat mereka Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Diberkati Yance, diberkati Yoke Tuhan, diberkati hamba Pastor Alders, diberkati semua tim, para pendoa Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Jadilah mereka dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat kemuliaannya bagimu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Sherly yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.